Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Wudong Qiankun. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 459. Masalah. Di arena, beberapa pasang mata menatap kaget pada tombak energi mental yang menonjol dari dada Lipan. Saat mereka menyaksikan darah merah-merah memancar terus-menerus dari luka berdarah itu, untuk sesaat, pikiran semua orang menjadi kacau. Lindong sebenarnya telah membunuh Lipan. Berita mengejutkan ini bergema di hati mereka, sebelum beberapa kaki mereka berubah menjadi jeli. Lipan bukanlah individu biasa, dia adalah seorang praktisi nirvana dari Devil Cliff Empire. Kekaisaran tebing iblis biasanya bertindak dengan cara tirani dan metode mereka sangat kejam. Oleh karena itu, bahkan beberapa kerajaan peringkat tinggi tidak berani menyinggung mereka. Namun, Lindong sebenarnya dengan berani membantai Lipan. Semua orang di arena sangat menyadari keributan yang akan terjadi begitu berita tentang masalah ini keluar. Berdasarkan modus operandi Devil Cliff Empire, tidak mungkin mereka membiarkan Lindong lolos. Oleh karena itu, karena Lindong telah benar-benar menyinggung kekaisaran tebing iblis, dia akan memiliki waktu yang sangat menyedihkan di masa depan. Tak satu pun dari mereka memiliki keraguan tentang ini. Meskipun Lindong mampu menyaingi seorang praktisi panggung nirvana dan memiliki boneka jiwa, itu tidak cukup untuk memungkinkan dia untuk menahan kemarahan Devil Cliff Empire. Orang ini terlalu berani. Di tengah keheningan, wajah Lindong tetap tanpa emosi saat dia menatap murid Lipan yang sedang tumbuh, yang dengan cepat kehilangan semua tanda kehidupan. Berkat kerja sama Lindong dan boneka jiwanya, Lipan telah menerima pukulan yang benar-benar mematikan. Sebelumnya, ketika tombak energi mental itu menembus tubuhnya, energi biadabnya telah sepenuhnya menghancurkan semua saluran dalam di tubuhnya. Bahkan kekuatan hidupnya sekarang hilang. Gelembung berdarah terus menyembur keluar dari mulut Lipan. Sementara itu, matanya yang hampir tak bernyawa menatap tajam ke arah Lindong, sebelum senyum bengkok dan mengerikan melintas di wajahnya. Ketika Lindong melihatnya tersenyum, dia langsung menyipitkan matanya. Namun, sebelum dia bisa mundur, tubuh Lipan mulai membengkak dengan cara yang aneh sebelum dia akhirnya meledak dengan keras dan berubah menjadi kabut berdarah. Sementara itu, cahaya berdarah keluar dari kabut berdarah dan terbang ke tubuh Lindong. Lindong, kamu tidak bisa melarikan diri. Di masa depan, Anda akan diburu oleh kekaisaran tebing iblis saya seperti anjing dengan ekor di antara kedua kakinya. Haha. Sementara kabut berdarah memenuhi cakrawala, senyum mengerikan Lipan samar-samar memantul di wilayah ini. Beberapa saat kemudian, akhirnya menghilang secara bertahap. Ekspresi Lindong dengan lembut menjadi gelap, sementara energi mentalnya dengan cepat memindai seluruh tubuhnya. Akhirnya, itu berhenti di suatu tempat di dalam tubuhnya sebelum dia menemukan segel merah yang sangat kecil. Ini adalah metode pelacakan yang unik dan memungkinkan kekaisaran tebing iblis untuk menemukan Anda, suara Little Marten terdengar di dalam hatinya. Bisakah itu rusak? Lindong bertanya. Ini sedikit sulit. Orang itu mengorbankan sisa kekuatan hidupnya untuk membuat segel ini dan tidak akan mudah untuk menghilangkannya. Anda akan membutuhkan waktu untuk melakukannya. Little Marten berkata dengan sungguh-sungguh. Lindong dengan lembut mengerutkan alisnya sebelum dia segera meregangkan punggungnya. Saat dia mengangkat kepalanya dan menatap sekelilingnya yang tenang, dia menyadari bahwa semua orang menatapnya dengan kaget. Beberapa dari mereka memiliki kekaguman di mata mereka, sementara yang lain memiliki sedikit rasa kasihan. Ketika praktisi elit Devil Cliff Empire lainnya melihat bahwa Lipan telah terbunuh, mereka kehilangan keberanian untuk tetap tinggal karena mereka segera berpencar. Ketika Lindong melihat pemandangan ini, dia tidak bisa diganggu untuk menghentikan mereka. Bagaimanapun, orang-orang ini hanya menimbulkan sedikit ancaman terhadapnya. Selain itu, tidak mungkin baginya untuk menyembunyikan fakta bahwa dia telah membunuh Lipan. Hanya dalam hitungan detik, semua praktisi kekaisaran tebing iblis telah melarikan diri. Para penguasa kota ini telah benar-benar dihancurkan oleh Lindong sendirian. Lindong memilih untuk mengabaikan tatapan dari kerumunan.
Saat dia melambaikan telapak tangannya, dia segera menyedot tas Qian Kun dari tanah. Ini ditinggalkan oleh Li Pan. Seorang praktisi panggung nirvana harus memiliki barang-barang yang cukup berharga dan karena Lindong kekurangan sumber daya, ini adalah kesempatan yang tidak akan dia lewatkan. Kakak Lindong, kamu membunuh Li Pan. Saat ini, Mo Tei dan yang lainnya akhirnya sadar kembali. Saat mereka menatap Lindong, yang berjalan ke arah mereka, mereka bergumam pada diri mereka sendiri. Menurut mereka, pemandangan ini terlalu menakjubkan. Tidak hanya Li Pan anggota Kekaisaran Tebing Iblis, dia juga seorang praktisi panggung nirvana sejati. Menurut mereka, tingkat kultivasi ini memberikan satu prestise dan status yang ekstrim. Namun, praktisi yang dianggap perkasa ini sebenarnya dengan cepat dibuang oleh Lindong di depan mata mereka. Jika bukan karena fakta bahwa masih ada bau darah yang tertinggal di udara, jika bukan karena fakta bahwa seluruh area compang-camping dan semua praktisi elit Devil Cliff Empire telah berhamburan, siapapun akan berpikir bahwa ini adalah ilusi. Karena sudah ada dendam di antara kita, tidak perlu peduli apakah itu kecil atau besar. Bahkan jika saya melepaskan Li Pan hari ini, Kekaisaran Tebing Iblis tidak akan memaafkan saya. Kalau begitu, aku harus mencabut salah satu gigi mematikan mereka dulu. Lindong dengan lembut tersenyum saat dia berbicara dengan santai. Seolah-olah siapa yang dia bunuh sebelumnya bukanlah praktisi panggung nirvana, tetapi hanya binatang iblis yang tidak penting. Saat ini, Mo Tei akhirnya memulihkan sebagian besar akal sehatnya. Ketika dia mendengar kata-katanya, dia dengan lembut menganggukkan kepalanya. Karena Lindong telah memperoleh kunci kuno yang misterius, hanya berdasarkan fakta ini saja, Kekaisaran Tebing Iblis tidak akan melepaskannya. Dalam hal ini, tidak perlu baginya untuk menunjukkan belas kasihan kepada mereka. Apa yang kamu rencanakan selanjutnya? Mo Tei bertanya dengan malu-malu. Dia selalu merasa sedikit bersalah karena menyebabkan begitu banyak masalah bagi Lindong. Medan perang kuno sangat luas. Apakah Anda khawatir bahwa saya tidak akan punya tempat untuk pergi? Meskipun Kekaisaran Tebing Iblis kuat, mereka tidak cukup kuat untuk menguasai seluruh negeri. Lindong tersenyum, sebelum dia berbalik dan memberitahu Mo Tei, kalian akan segera meninggalkan kota Yang kan? Namun, saya tidak akan bergabung dengan Anda. Ketika dia melihat senyum Lindong, Mo Tei terdiam. Dia tahu bahwa mungkin di masa depan, Lindong akan terus diburu oleh Kekaisaran Tebing Iblis. Karena itu, dia pasti akan mengalami masa sulit di depannya. Meskipun dia mengkhawatirkannya, Mo Tei tahu bahwa jika dia terjebak di sekitar Lindong, dia tidak akan banyak membantunya. Bahkan, dia hanya akan menjadi beban karena dia akan mengalihkan perhatian Lindong dengan memaksanya mengkhawatirkan kesejahteraannya. Saudara Lindong, kata-kata tidak dapat mengungkapkan rasa terima kasih saya. Di masa depan, jika saya memiliki kesempatan untuk melakukannya, saya pasti akan membalas budi ini. Mo Tei dengan sungguh-sungguh membungkuk pada Lindong. Kemudian, tanpa basa-basi lagi, dia melambaikan tangannya. Setelah itu, Tang Xuan dan yang lainnya berbalik sebelum mereka pergi. Mereka berencana meninggalkan kota Yang. Saat mereka menatap Mo Tei dan yang lainnya, kerumunan di sekitar mereka merasa sedikit hampa. Yang City adalah titik istirahat yang cukup bagus. Namun, karena peristiwa yang terjadi, memaksa mereka untuk pergi. Liu Yuan dan Ling Zi saling melirik, sebelum mereka berdua diam-diam menghela nafas. Kemudian, mereka berbalik untuk melihat Lindong. Yang terakhir juga tersenyum kembali pada mereka. Berdasarkan reaksi ramah tamahnya, sepertinya dia tidak sedikit pun khawatir bahkan setelah dia menyinggung Kekaisaran Tebing Iblis. Mereka agak iri dengan sikapnya. Jika Lindong bisa menangani Kekaisaran Tebing Iblis, dia akan memiliki reputasi yang cukup terkenal di medan perang kuno dan dia bahkan mungkin dipilih oleh sekte-sekte super itu. Pada saat itu, dia akan seperti ikan mas yang melompat keluar dari kolam untuk menjadi seekor naga. Ayo pergi. Kita harus meninggalkan kota Yang juga. Ini bukan tanah tak bertuan dan kita tidak boleh berlama-lama. Liu Yuan dan Ling Zi menginstruksikan anak buah mereka, sebelum mereka membungkuk pada Lindong. Kemudian, mereka memimpin orang-orang mereka dan pergi. Lindong berdiri di tengah arena. Ketika dia melihat orang banyak terus pergi, dia dengan lembut tersenyum.
Segera, dia mengangkat kepalanya, sementara matanya seperti pisau tajam saat dia menatap ke arah langit utara. Meskipun orang lain tidak berani menyinggung kekaisaran tebing iblis, saya, Lindong, berani melakukannya. Mari kita lihat betapa sombongnya kalian. Beberapa saat setelah Motei dan yang lainnya meninggalkan kota yang, Lindong juga bergerak. Namun, dia berjalan ke arah yang berlawanan dari Motei dan yang lainnya. Ketika orang banyak melihat sosoknya menghilang ke cakrawala, mereka semua menghela nafas dengan lembut. Tak satu pun dari mereka yang tahu apakah pemuda ini, yang telah mengejutkan seluruh kota yang, benar-benar dapat bertahan dari amukan api kerajaan tebing iblis. Ini adalah pegunungan yang tak terputus. Di atas puncak gunung, beberapa sosok hitam melintas sebelum mereka muncul. Yang memimpin secara alami adalah Chen Mu, yang sebelumnya bentrok dengan Lindong di Thunder Granite Valley. Senior Chen Mu, ketiga orang itu terlalu licik. Bahkan setelah berhari-hari, kami masih tidak dapat melihat sekilas bayangan mereka, berdiri di belakang Chen Mu, seorang pria berbicara. Chen Mu dengan lembut mengerutkan matanya. Karena kunci kuno misterius telah berakhir dengan Lindong dan dia saat ini hilang, satu-satunya cara untuk memaksanya muncul adalah dengan menangkap ketiga temannya dari kerajaan yang sama. Namun, bahkan setelah mencari untuk waktu yang lama, mereka belum mencapai banyak hal. Bagaimanapun, trio Moling sangat licin dan meskipun kekaisaran tebing iblis memiliki anggota badan yang jauh, mereka tidak dapat menangkapnya. Saat Chen Mu mengerutkan alisnya, sebuah cermin bercahaya tiba-tiba terbang keluar dari dalam tas Qian Kunnya. Saat itu melayang di belakangnya, cahaya yang menyilaukan meletus, sebelum benar-benar berubah menjadi cahaya yang bersinar. Ketika cahaya bersinar itu muncul, bahkan kelopak mata Chen Mu berkedut. Di belakangnya, beberapa dari mereka dengan cepat membungkuk hormat. Li Pan telah terbunuh. Sebuah suara santai terdengar dari dalam cahaya yang bersinar itu. Ketika dia mendengar kata-kata itu, murid Chen Mu langsung menyusut. Segera, seolah-olah dia menyadari sesuatu, dia dengan sungguh-sungguh bertanya, apakah itu Lindong? Ya. Cahaya bercahaya itu menganggukkan kepalanya, sebelum berbicara dengan santai, selama ini, tidak ada yang berani membunuh anggota Devil Cliff Empire kita. Selanjutnya, kali ini, mereka benar-benar membunuh seorang praktisi panggung nirvana. Tidak perlu peduli dengan ketiga orang itu. Ketika Li Pan meninggal, dia meninggalkan segel darah di tubuh orang itu. Anda semua harus dapat menggunakan seni rahasia Anda untuk mendeteksinya. Aku ingin kamu pergi sekarang dan kembali dengan kunci kuno misterius dan kepala anak itu. Anak itu telah maju ke Master Simbol Surgawi dan dia cukup terampil. Untuk menghindari kecelakaan yang tidak terduga, Lei Shi akan menemanimu. Ketika dia mendengar nama itu, bibir Chen Mu berkedut. Segera, ekspresi mengerikan menyembur ke matanya. Lindong, kamu benar-benar berani. Dia sangat ingin melihat betapa ketakutannya Lindong setelah dia melihat orang itu. Chapter 460. Skema. Jumlah kerajaan di medan perang kuno seperti bintang di langit yang luas, yang tak terhitung banyaknya. Bahkan jumlah kerajaan peringkat tinggi bisa menyilaukan mata seseorang. Bukanlah tugas yang mudah untuk membangun reputasi seseorang di tengah lingkungan yang begitu kompetitif. Jelas, Kekaisaran Tebing Iblis adalah salah satu dari kekaisaran peringkat tinggi yang memiliki reputasi baik. Meskipun reputasi mereka berbau darah, mereka masih terdiri dari kemampuan nyata. Oleh karena itu, Kekaisaran Tebing Iblis telah dianggap oleh banyak kerajaan sebagai kerajaan yang merepotkan namun tidak bisa diganggu. Faktanya, ide ini semakin diperkuat di benak banyak orang setelah kekaisaran peringkat tinggi sebelumnya dimusnahkan oleh Kekaisaran Tebing Iblis. Dan karena ini, setelah berita tentang pembunuhan seorang praktisi panggung nirvana dari Kekaisaran Tebing Iblis menyebar, keributan pecah di sekitar yang luas ini. Rupanya, tidak ada yang menyangka bahwa seseorang akan benar-benar berani menyinggung Kekaisaran Tebing Iblis pada saat ini. Selanjutnya, semua orang jelas tahu bahwa pemuda bernama Lindong akan diburu tanpa ampun. Meskipun Kekaisaran Tebing Iblis bukanlah penguasa yang tidak ada yang berani menyinggung di wilayah barat laut yang luas dari medan perang kuno, mereka masih merupakan kekuatan yang sangat merepotkan yang harus diperhitungkan.
Di wilayah ini, tidak banyak kerajaan atau elit yang dapat mengekang keburukan dan dominasi kekaisaran tebing iblis. Kemampuan Lindong jauh dari kelompok kerajaan dan elit ini. Oleh karena itu, kekaisaran tebing iblis akan tanpa henti dalam perburuan mereka untuk Lindong. Namun, sementara semua orang di wilayah barat laut gempar atas tindakan berani Lindong dalam menyinggung kekaisaran tebing iblis, karakter utama dari seluruh insiden, Lindong, berada jauh di dalam pegunungan dan dia memblokir semua informasi ini. Pegunungan ini terletak jauh dari kota Yang. Luasnya pegunungan ini tentu tidak kalah dengan lembah guntur granit dan bahkan mungkin lebih besar. Pegunungan besar semacam ini biasanya terlihat di medan perang kuno. Pada saat yang sama, jumlah binatang iblis di pegunungan ini telah mencapai jumlah yang menakutkan. Bahkan praktisi panggung nirvana harus tetap waspada di area seperti ini. Lindong sedang duduk bersila dengan kedua matanya tertutup rapat di puncak lembah hijau yang berada di kedalaman pegunungan. Gelombang kekuatan devouring yang kuat memancar keluar dari tubuhnya seperti banjir bandang, melahap esensi langit dan bumi dari sekelilingnya sepenuhnya. Setelah penyempurnaan, esensi ini menjadi kekuatan Yuan yang melonjak dan mengalir melalui anggota tubuh Lindong, membawa perasaan yang kuat dan santai ke tubuhnya. View. Pelatihan diam semacam ini berlanjut selama setengah jam sebelum Lindong perlahan membuka matanya yang tertutup rapat. Cahaya yang berkedip-kedip di matanya menghilang dengan tenang saat senyum tersungging di wajahnya. Sudah 5 hari sejak Lindong meninggalkan kota Yang. Dalam 5 hari ini, sebagian besar waktunya dihabiskan untuk pelatihan. Saat ini, dia telah menjadi seseorang yang terputus dari seluruh dunia sekali lagi. Meskipun dia kesepian, dia tidak perlu menekan kekuatan devouringnya lagi. Dengan demikian, efisiensi pelatihannya telah meningkat secara signifikan dibandingkan dengan masa lalu. Mengingat kecepatan pelatihannya saat ini, Lindong memperkirakan bahwa dia bisa menyerang tahap setengah langkah menuju nirvana dalam waktu 1 bulan. Namun, bukan masalah menyerang tahap setengah langkah ke nirvana yang mengganggu Lindong, melainkan, itu masalah bagaimana dia harus menyerang tahap nirvana. Setelah Lindong bertarung melawan praktisi panggung nirvana, dia akhirnya mengerti pentingnya jumlah pil nirvana yang digunakan untuk menyerang panggung nirvana. Mengingat kemampuan Lindong saat ini, alasan mengapa dia bisa mengalahkan Lipan adalah karena Lipan hanya menggunakan 100.000 pil nirvana ketika dia menyerang tahap nirvana. Dengan demikian, nirvana ki di Lipan tidak bisa menandingi elit seperti Chen Mu. Lindong mampu mengalahkan Lipan dengan mudah, namun, jika dia harus menghadapi Chen Mu, itu akan jauh dari mudah. Itu karena, Chen Mu menggunakan 500.000 pil nirvana ketika dia menyerang panggung nirvana. Jumlah pil nirvana ini memungkinkan dia untuk menaungi seorang praktisi panggung nirvana seperti Lipan bahkan sebelum dia melewati kesengsaraan nirvana. Secara alami, setelah Lindong mengetahui situasinya dengan jelas, dia tidak ingin berakhir seperti Lipan setelah dia mencapai tahap nirvana. Ini seperti membangun fondasi. Jika dia bisa mendapatkan dasar-dasarnya dengan benar, itu akan bermanfaat baginya di masa depan ketika dia perlu menyerang tahap nirvana. Namun, semua pil nirvana ini. Lindong mengerutkan alisnya saat dia memikirkan masalah lain yang merepotkan. Saat ini, dia hanya memiliki sekitar 60.000 pil nirvana. Kira-kira setengah dari pil nirvana ini berasal dari tas Qiankun Lipan. Jumlah ini jauh dari yang diharapkan Lindong. Hehe, masih berpikir keras tentang bagaimana mendapatkan lebih banyak pil nirvana? Little Marten muncul di bahu Lindong dengan ekspresi licik di wajahnya. Apakah kamu mempunyai rencana? Lindong bertanya sambil mengangkat alisnya. Mengingat karakter Anda, jika tidak ada lebih dari beberapa juta pil nirvana untuk menyerang tahap nirvana, Anda tidak akan puas. Namun, meskipun Anda memiliki simbol leluhur yang memakan, akan sulit untuk memperbaiki begitu banyak pil nirvana dalam waktu singkat, jawab Little Marten dengan malas. Kemudian dilanjutkan, apalagi yang bisa lebih efisien daripada mencuri di dunia ini? Mencuri? Lindong sedikit menggerakkan sudut mulutnya. Aku tidak pernah memintamu untuk pergi mencuri dari orang. Kekaisaran tebing iblis pasti akan mengirim orang untuk memburumu. Sementara itu, mereka yang dikirim untuk memburumu akan jauh lebih kuat daripada Lipan.
Orang-orang ini adalah individu yang berkecukupan. Jika Anda dapat menangkap salah satu dari mereka, saya kira mereka masing-masing harus bernilai setidaknya 100.000 pil nirvana. Marten kecil terkekeh. Mencuri dari Devil Cliff Empire, mata Lindong terbuka sedikit sebelum dia menatap Little Marten dengan ekspresi aneh di wajahnya. Saat ini, dia sedang berpikir tentang bagaimana menghindari perburuan kekaisaran tebing iblis. Namun Little Marten sebenarnya berpikir tentang cara membunuh mereka dan mencuri pil nirvana mereka. Tidak punya nyali? Little Marten mengejek Lindong. Apalagi yang akan saya takuti ketika saya telah membunuh salah satu anak buah mereka. Namun, seperti yang Anda katakan, kali ini, Kekaisaran Tebing Iblis akan mengirim elit mereka untuk mengejar saya. Itu tidak akan menjadi tugas yang mudah bahkan jika saya telah mencapai Master Simbol Surga. Lindong tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Mengingat kekuatannya saat ini, dia hanya bisa mengikat Chen Mu dalam pertarungan. Meskipun dia memiliki Blood Soul Puppet, musuhnya tidak hanya terdiri dari satu praktisi panggung nirvana di Chen Mu. Adapun upaya terakhirnya dalam memanggil buaya surgawi kuno, dia hanya memiliki satu kesempatan. Buaya surgawi kuno pasti bisa melawan praktisi tahap nirvana yang telah melewati kesengsaraan nirvana. Namun, akan sangat sia-sia menggunakan pilihan terakhir ini pada situasi seperti itu. Kamu tampaknya meremehkan kemampuanmu sendiri. Marten kecil tertawa acuh tak acuh seolah tahu apa yang dipikirkan Lindong. Kamu memiliki artefak surgawi yang disebut simbol leluhur yang memakan. Di masa lalu, Anda bahkan tidak menampilkan lebih dari 1% dari kekuatannya. Namun, tingkat energi mental Anda telah meningkat pesat sekarang dan Anda dapat mengaktifkan kekuatan lain juga. Dengan bantuan kemampuan ini, Chen Mu tidak akan bisa berurusan denganmu. Kita bisa mulai merencanakan dan menyergap Kekaisaran Tebing Iblis. Ketika saat itu tiba, kita bisa menyingkirkan mereka sekaligus dan hadiahnya akan sangat besar. Singkirkan mereka sekaligus. Meskipun Lindong adalah seorang individu dengan nyali yang besar, dia masih terkejut dengan rencana Little Marten. Namun, dia bukan orang yang pemalu. Begitu dia memikirkan hadiahnya, amarah yang menyala-nyala menyembur melalui matanya. Jika rencana ini berhasil, hadiah yang dia dapatkan akan sangat menyenangkan. Apakah kamu memiliki kepercayaan diri? Lindong bertanya dengan lembut sambil mengedipkan matanya. Hei, kakek Marten telah berkomplot melawan semua jenis orang di masa lalu. Tidak sulit untuk berkomplot melawan orang-orang yang tidak berharga seperti ini, Little Marten menjawab dengan arogan. Setelah melihat ini, Lindong tersenyum juga. Namun, dia masih memiliki beberapa keraguan di hatinya. Little Marten mungkin sangat kuat di masa lalu, tapi bagaimanapun juga itu adalah masa lalu. Sebenarnya aku bisa menghilangkan tanda pelacak di tubuhmu, namun, kupikir akan lebih baik untuk menggunakannya sebagai panduan bagi mereka. Selama periode waktu ini, saya akan mengajari Anda beberapa cara lain untuk menggunakan simbol leluhur yang memakan. Saat ini, saya pikir Anda agak mampu mengaktifkan beberapa kekuatannya. Little Marten menepuk cakarnya saat mata mungilnya berkedip-kedip dengan sedikit kelicikan. Itu kemudian mengalihkan pandangannya ke kejauhan dan mengejek, beberapa kekaisaran tebing iblis omong kosong berani begitu sombong di depan kakek Marten. Jika mereka berani datang, kakek Marten akan membuat mereka semua binasa. Lindong menepuk Little Flame, yang duduk di sampingnya, dan tersenyum. Tampaknya ada semburat dingin di matanya yang terkulai. Awalnya, Lindong masih berpikir bahwa dia harus tetap rendah diri untuk sementara waktu. Namun, sepertinya tidak perlu sekarang. Devil Cliff Empire, saya harap orang-orang yang Anda kirim akan kuat. Jika tidak, permainan ini tidak akan menyenangkan, suara gumaman Lindong bergema di seluruh puncak gunung. Tidak diragukan lagi, Lindong dan Little Marten memiliki nyali yang besar. Sementara dunia luar khawatir atau bersukacita atas kemalangan mereka, mereka telah mengambil inisiatif untuk menyergap dan menunggu elit Kekaisaran Tebing Iblis tiba. Posisi predator dan mangsa tampaknya telah bertukar secara tidak sengaja. Pertanyaannya adalah siapa yang akan mendapatkan tawa terakhir dalam permainan pemangsa dan pemangsa ini. Chapter 461. Kedatangan.
Jauh di dalam pegunungan, puncak gunung yang sulit menjulang ke langit. Kabut melingkar di sekitar puncak gunung, membuatnya terlihat seperti surgawi. Sosok yang tidak bergerak duduk di atas batu besar di puncak gunung. Saat angin sepoi-sepoi menyapu sosok itu, rambut hitamnya melayang, menyebabkan dia tampak agak riang. Sementara sosok itu diam-diam duduk seolah-olah dalam tidur nyenyak, binatang iblis seputih salju mengepakkan sayapnya saat terbang keluar dari kabut. Menggunakan awan sebagai penutup, pupil merah dan mengerikannya mengunci sosok itu. Binatang iblis ini dianggap cukup kuat di medan perang kuno. Itu dikenal sebagai elang iblis berwajah manusia. Itu memiliki wajah seperti manusia tetapi ketika wajah ini disatukan dengan seluruh tubuhnya, itu terlihat sangat aneh dan menakutkan. Elang iblis berwajah manusia sangat kuat. Dari auranya, orang bisa mengatakan bahwa binatang iblis ini bisa menandingi praktisi panggung kuasi nirvana seperti Liu Yuan. Itu tanpa suara mengepakkan sayapnya seperti hantu tanpa bentuk yang tidak mungkin untuk dijaga. Bahkan praktisi panggung nirvana biasa akan merasa agak merepotkan. Elang iblis berwajah manusia ini jelas telah mengamati sosok di bawah ini untuk waktu yang sangat lama. Setelah diam-diam terbang bolak-balik untuk waktu yang lama, tiba-tiba menyentak sayapnya, meningkatkan kecepatannya secara maksimal. Namun, hal yang paling menakutkan adalah ia tidak mengeluarkan suara sedikit pun saat mengisi daya dengan kecepatan ini, dan bahkan aliran udara pun disembunyikan olehnya. Serangan diam-diam semacam ini memang membuat sakit kepala yang ekstrim. Elang iblis berwajah manusia sangat cepat. Dalam sekejap mata, demonic beast menembus kabut, bersiap untuk meraih tengkorak sosok itu dengan cakar mautnya yang cukup tajam untuk mengobrak-abrik pertahanan praktisi panggung nirvana. Cakarnya berkedip-kedip dengan cahaya dingin, dan mengingat betapa hebatnya serangan itu, jika itu mengenai sasarannya, tengkoraknya akan robek. Namun, tepat saat cakar tajam hendak menyentuh tengkorak sosok itu, sebuah lubang hitam tiba-tiba muncul dan melebar. Segera setelah itu, cakar elang iblis berwajah manusia terperangkap di dalam lubang hitam. Mengaum. Perubahan peristiwa yang tiba-tiba ini membuat elang iblis berwajah manusia dalam kesulitan besar. Ia segera mengepakkan sayapnya dengan kekuatan yang luar biasa saat mencoba melarikan diri dari lubang hitam. Astaga! Namun, saat ia mengepakkan sayapnya, banyak untayan cahaya hitam tiba-tiba keluar dari lubang hitam. Banyak benang melilit di sekitar elang iblis berwajah manusia dan dengan paksa menariknya ke arah lubang hitam. Seperti mulut raksasa, lubang hitam menelan binatang iblis, bahkan tidak meninggalkan sehelai bulu pun. Serangan menyelinap yang aneh menemui akhir yang sama anehnya. Pada saat ini, sosok itu perlahan membuka matanya yang tertutup rapat, seringai tipis di matanya. Dengan membalik telapak tangannya, kristal iblis seukuran kepalan tangan muncul di dalam, gelombang kuat nirvana ki melonjak ke dalam. Jumlah nirvana ki dalam kristal ini sebanding dengan beberapa ribu pil nirvana. Sosok itu mengepalkan tangannya saat kristal iblis diserap oleh kekuatan devouring yang kuat, berubah menjadi nirvana ki yang berputar yang mengalir melalui tubuhnya. Asupan nirvana ki ini setara dengan 1 hari pelatihan. Namun, sangat disayangkan bahwa jenis binatang iblis ini langka bahkan di kedalaman pegunungan ini, sementara mengingat kekuatannya saat ini, itu akan menjadi tugas yang sulit baginya untuk masuk ke area di mana binatang iblis tahap nirvana ini berkumpul dalam kelompok. Setelah melahap kristal iblis, sosok itu akhirnya berdiri dan mengangkat kepalanya. Wajah ini milik Lindong, yang telah berkelana jauh ke pegunungan. 5 hari lagi telah berlalu. Lindong berdiri dan menatap ke kejauhan dengan sepasang mata yang sedikit menyipit. Di matanya ada ekspresi yang tak terlukiskan. Dengan bimbingan Little Marten selama 5 hari terakhir, dia menjadi jauh lebih terampil dalam menggunakan simbol leluhur yang melahap daripada sebelumnya. Selain itu, karena kemajuannya ke tahap master simbol surga, Lindong menjadi semakin mahir dalam memanfaatkan kekuatan devouring yang kejam. Saat penguasaan Lindong dari devouring power tumbuh, dia menjadi benar-benar sadar betapa kuatnya simbol leluhur devouring itu. Objek ini memang benar-benar artefak yang saleh. Kemampuan bertarungnya sekali lagi meningkat secara signifikan dibandingkan dengan 10 hari yang lalu.
Saat ini, Lindong tidak akan berada pada posisi yang tidak menguntungkan bahkan melawan praktisi panggung Nirvana seperti Chen Mu. Orang-orang ini agak lambat. Lindong bergumam pada dirinya sendiri. Sebelumnya, rencana dia dan Little Marten adalah berurusan dengan orang-orang kekaisaran tebing iblis yang dikirim untuk membunuh mereka. Tentu saja, Lindong tidak tinggal di satu tempat terlalu lama dan terus bergerak untuk menghindari kecurigaan mereka dan membuat fasad dia melarikan diri. Namun, para pemburu yang telah lama ditunggu-tunggu belum juga muncul. Tidak perlu khawatir, mereka akan segera tiba. Mereka bisa merasakan segel pelacak di tubuhmu sementara aku juga bisa meminjam segel pelacak ini untuk mengukur posisi mereka secara kasar. Meskipun sinyalnya mungkin sangat lemah, aku bisa merasakan bahwa mereka semakin dekat dengan kita. Little Marten muncul di bahu Lindong dan tertawa. Bagaimana persiapannya? Lindong melirik Little Marten dan tertawa kecil. Kami kurang lebih sudah selesai. Selama mereka berani datang, aku akan memastikan mereka tidak akan bisa kembali. Mata Little Marten berkedip karena kegembiraan. Jelas sudah lama sejak semuanya habis-habisan untuk sesuatu. Setelah mendengar kata-kata ini, senyum di wajah Lindong tumbuh lebih lebar. Segera setelah itu, dia melirik ke arah utara yang jauh sementara peluit terdengar dari mulutnya. Astaga! Saat peluit memudar, sosok merah tua tiba-tiba tersapu dari pegunungan di bawah. Dengan sentakan sayapnya, sosok itu muncul di sisi Lindong, mengungkapkan dirinya sebagai Little Flame. Orang ini memiliki beberapa makanan yang agak enak selama periode ini. Praktis semua kristal iblis dari beberapa tahap setengah langkah ke nirvana binatang iblis Lindong telah membunuh dimakan oleh api kecil. Namun, ini telah membawa banyak manfaat. Saat ini, api kecil tidak hanya tumbuh lebih besar, tetapi juga tampak lebih agung dan kuat, sementara aura yang dipancarkan dari tubuhnya samar-samar menunjukkan tanda-tanda sebanding dengan praktisi tahap setengah langkah menuju nirvana. Lindong sangat gembira dengan transformasi Little Flame. Setelah menepuk kepalanya, Lindong melompat ke punggungnya. Yang pertama mengepakkan sayapnya, berubah menjadi kilatan petir merah yang melesat ke kejauhan. Saat Little Flame terbang, Lindong melirik ke belakang dengan acuh tak acuh. Umpan telah dipasang dan siap untuk ikan yang datang. Devil Cliff Empire, karena Anda ingin menangkap saya, pertama-tama saya akan membiarkan Anda merasakan harga yang akan datang. Sementara Lindong sedang mengubah lokasi, 10 bayangan muncul seperti hantu di puncak gunung yang jauh. Aura dari 10 bayangan hitam ini sangat tirani. Tanpa diduga pemimpin gerombolan itu adalah Chen Mu yang tampak jahat. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke depan saat matanya melonjak dengan cahaya dingin. Pria itu melarikan diri lagi. Setelah Chen Mu menyelesaikan kalimatnya, beberapa tawa pecah di belakangnya. Anak ini benar-benar seperti anjing liar, melarikan diri dengan cara yang rajin. Chen Mu sedikit mengerutkan alisnya. Untuk beberapa alasan, dia bisa merasakan ada sesuatu yang salah. Meskipun segel pelacak cukup sulit untuk dihapus, Lindong seharusnya memiliki banyak waktu untuk melepasnya secara perlahan selama periode waktu ini. Sebaliknya, Lindong tidak melakukan ini. Mungkinkah Lindong tidak tahu bahwa selama segel pelacakan tidak dilepas, dia tidak akan bisa menyingkirkannya? Chen Mu, ayo tingkatkan kecepatan kita. Kami sudah membuang banyak waktu. Suara serak tiba-tiba terdengar di belakang Chen Mu yang mengerutkan kening. Setelah mendengar suara ini, sudut mata Chen Mu sedikit berkedut sejenak. Dia memiringkan kepalanya untuk melihat pria kurus itu. Pria itu memiliki wajah biasa, tetapi pupil matanya berbentuk segitiga terbalik seperti ular, dan memberikan perasaan yang sangat menyeramkan. Bahkan seseorang sedingin Chen Mu tidak bisa mempertahankan ekspresi alami di depan orang ini. Di Kekaisaran Tebing Iblis, praktisi panggung nirvana memiliki status yang relatif tinggi. Selain senior pertama dan senior kedua, pria ini adalah nomor 3 yang tak terbantahkan. Bahkan Chen Mu harus menundukkan kepalanya di depan pria ini. Seolah-olah dia tahu bahwa Chen Mu sedang mengukurnya, pria itu perlahan mengangkat kepalanya dan mengulurkan tangannya dari lengan bajunya. Tangannya ditutupi dengan sisik hitam, pemandangan yang sangat aneh. Masih tidak bergerak?
Saya ingin melihat apakah Lindong benar-benar Asura berkepala 3 yang bersenjata 6 yang benar-benar berani membunuh seseorang dari Kekaisaran Tebing Iblis. Pria itu tertawa, menunjukkan gigi putihnya yang menyeramkan. Senyumnya penuh dengan kekejaman yang menakutkan. Rasa dingin sedikit muncul di hati Mu Chen. Tanpa menunda lebih jauh, Chen Mu berbalik dan berlari maju sementara semua orang dengan cepat mengikuti di belakang. Hari berikutnya, Chen Mu dan rekan-rekannya melakukan perjalanan tanpa istirahat. Mereka mendorong kecepatan mereka ke batas saat mereka mengikuti sinyal lemah dan melintasi gunung demi gunung. Tepat ketika matahari yang terik perlahan mulai turun di langit barat saat cahaya merah menyelimuti pegunungan yang luas, 10 sosok akhirnya berhenti di hutan yang rimbun sementara mereka mengarahkan pandangan mereka ke depan. Sebuah sosok diam-diam duduk di sana. Angin sepoi-sepoi bertiup melewatinya, menyebabkan pakaiannya melayang dan rambut hitamnya melayang lembut tertiup angin. Tidak berlari lagi. Tatapan Chen Mu yang sangat menyeramkan diarahkan pada sosok itu, suaranya yang mengerikan menyebabkan rasa dingin menjalari tulang punggung seseorang. Namun, sosok itu hanya tersenyum di hadapan suara dingin Chen Mu saat dia dengan malas meregangkan tubuhnya. Matanya tidak berkedip karena ketakutan yang telah diantisipasi Chen Mu dan rekan-rekannya. Sebaliknya, mata sosok itu mengandung senyum misterius. Kamu benar-benar terlalu lambat. Jika ini terus berlanjut, saya mungkin kehilangan kesabaran. Setelah mendengar kata-kata ini, pupil mata Chen Mu langsung menyusut. Sekian alur cerita Donghua berjudul Wudong Qiankun untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini. Bye.